Kan mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Dewan Juri serta Panitia LDB yang saya kasihi. Hari ini kami tim oposisi berdiri di sini masih dengan tegas menolak Dewan ini percaya akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan memberikan sebuah limitasi bahwa student loan yang kita bicarakan di sini untuk pendidikan di negeri saja. Mengapa demikian? Karena kami lebih mendukung untuk terus mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan dalam model peminjaman seperti student loan yang jelas akan membebani mahasiswa ataupun mahasiswa gitu. Kami mendukung penguatan sistem pendidikan Indonesia, tapi secara mutlak menolak penerapan utang sebagai pintu masuk menuju gelar akademik. Pendidikan adalah hak dasar semua warga negara Indonesia, bukan hal yang harus diperjualbelikan demi kepentingan sosial. Setelah mendengarkan argumen pemerintah dengan baik, izinkan kami menjawab argumen tim pemerintah yang sepertinya hanya asumsi dasar saja tanpa adanya bukti gitu. Yang pertama, tim pemerintah bilang student loan memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan karena biasanya pendidikan mahal dan student loan biasanya membantu bayar di muka terlebih dahulu gitu untuk mereka yang anak-anak yang kurang mampu. Tapi sepertinya tim pemerintah mengalami sebuah cacat berpikir ya. Student loan tidak menghilangkan biaya, dia cuma hutang yang ditunda sementara gitu. Setelah lulus beban itu kan secara finansial akan lebih sulit gitu karena kita harus mencari kerja terlebih dahulu. Lebih baik membayar sekarang daripada nanti, terutama ini juga tidak memberikan source of urgency yang tadi tim pemerintah bicarakan yang berbeda itu karena tetap sama. Pertanyaan dari saya, apakah student loan menjamin kewajiban finansial bahkan sebelum mereka lulus dan dapat kerja? Menurut kami ini hanya pengalihan bebas saja yang ditindak oleh waktu gitu loh. Kedua, terus juga tim pemerintah berargumen tentang menciptakan kebiasaan uang yang baik bagi mahasiswa atau mengajarkan tanggung jawab finansial kepada siswa atau mahasiswa. Tapi realitanya menunjukkan saat mahasiswa atau siswa lulus dan harus membayar student loan akan terjebak pada lingkaran buka lubang dan tutup lubang. Terutama pasti ada konsekuensinya karena tidak membayar tepat waktu dan bunga gitu. Yang lama-lama juga menyulitkan murid. Ini bikin murid yang milih pekerjaan berdasarkan janji bukan karena minat yang mereka miliki. Mereka akan stop ambil resiko, terus stuck atau terjebak di tempat yang memberikan gaji yang lebih menjanjikan karena mereka butuh uang untuk bayar student loan. Terus yang ketiga, tim pemerintah juga bilang student loan diterapkan di berbagai negara khususnya ya contohnya Amerika lah ya. Kita juga tahu sendiri bahwa Amerika memberikan student loan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Perlu kita ketahui juga suatu hal yang berhasil di negara lain seperti berhasil tapi belum tentu juga berhasil di negara kita, terutama kita ada sebuah negara yang berkembang. Setiap negara punya kondisi dan masalahnya masing-masing. Di Amerika itu sendiri saja student loan juga sudah menjadi sebuah masalah karena ketidakpastian finansial gitu setelah lulus gitu. Ditambah juga beban untuk psikologis kita untuk terus kerja agar bisa membayar student loan. Sistem ini saja sudah problematik di negara asalnya. Kalau diterapkan di Indonesia tidak akan terjadi kemajuan dan menambah masalahnya yang sama yang terjadi di negara asalnya ke Indonesia. Yang bikin argumentasi tim pemerintah jadi asumsi belaka yang tidak valid. Pendidikan adalah hak dasar loh. Kalau kita pakai student loan secara tidak langsung menunjukkan pendidikan yang tinggi harus dibeli, bukan hak yang seharusnya dijamin oleh negara. Contoh saja negara seperti Norwegia, ia memberikan pendidikan gratis untuk warga negaranya, bahkan warga negara asing saja juga boleh berkuliah gratis di negaranya. Seharusnya Indonesia mengadopsi sistem seperti ini yang jelas-jelas akan memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin tim pemerintah akan membantah berbicara tentang mereka kan jadi malas dong kalau kita memberikan pendidikan gratis. Tapi dengar dulu ya. Maka dari itu kita bikin sistem yang selektif. Terus tapi bagaimana dengan mereka yang tidak pintar? Nah, ini jadi salah satu pemicu agar api dari rasa semangat itu berjuang bagi warga Indonesia bisa muncul gitu. Kita juga harusnya mendukung mereka yang kurang pintar agar mereka mau maju. Mereka hanya butuh dukungan. Orang pemalas itu biasanya muncul karena kebiasaan. Ambil contoh aja di China, mereka memajukan pendidikan mereka di bidang STEM, STEM. Hal ini membuat negara yang China bisa maju. Jangan malah mengadopsi sistem yang bahkan banyak warganya sendiri saja di negara asalnya aja menolak hal tersebut gitu. Jadi tim pemerintah ingin sebuah dinasti di mana masyarakat akan terus-menerus mewarisi beban finansial ini, atau kita akan memutus rantai kemiskinan ini melalui pendidikan yang tinggi yang merata gitu. Kalau kami sih ya, kita pilih yang kedua. Lalu juga kita seharusnya memberikan, kesempatan yang sama dan rasa untuk terus berinovatif dan bekerja sesuai minat dan bakat kita gitu loh. Bukannya mereka bekerja untuk membayar hutang, di akhir juga kalau sistem ini tidak mendorong mereka yang kurang mampu buat kuliah karena tahu pada akhirnya mereka bakal bayar hutang dan terus berkata
yang penting kerja agar bisa bayar hutang, yang akan buat mereka yang kurang mampu pikir 2 kali lagi. Kalau pada akhirnya, akan bekerja di tempat yang sama tapi dengan, tidak memiliki sebuah utang gitu. Ini membuat jelas mereka tidak mau kuliah gitu. Seharusnya pendidikan ini membuka sebuah peluang untuk kebebasan memilih jenjang karir yang mereka mau gitu. Membuat masa depan anak Indonesia lebih inovatif. Anak Indonesia seharusnya berani untuk melangkah menuju dan terus berinovasi gitu. Beraninya bermimpi dan usaha. Bukan menciptakan generasi yang jadi endingnya pada akhirnya juga jadi budak korporat yang kerjanya cuma buat bayar utang dan bunga gitu. Mungkin solusi dari kami, yang pertama, penguatan beasiswa pendidikan ditanggung 100% oleh negara, buat mereka yang berprestasi tapi tidak mampu. Kedua, peningkatan anggaran pendidikan untuk investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Ketiga, meningkatkan kredibilitas kerja guru, guru yang hebat akan menghasilkan, murid yang pasti luar biasa. Kalau negara mampu menggelontorkan jumlah yang fantastis untuk pembangunan infrastruktur dan MBG, harusnya bisa juga menggelontorkan uang untuk pendidikan kan? Ini solusi yang tepat untuk masalah yang tepat gitu, bukan pakai masalah yang salah buat solusi yang salah gitu. Menutup dari kami, pertama, student loan tidak memperluas akses pendidikan, hanya mengundurnya saja dan menciptakan beban yang sama. Kedua, student loan membatasi kebebasan murid untuk memilih jenjang karirnya karena jenisnya mengikat dan membebankan untuk murid gitu. Ketiga, solusi yang lebih baik untuk mengembangkan pendidikan gratis, peningkatan agar pendidikan dan tingkat kredibilitas guru untuk ditingkatkan terus-menerus gitu loh. Oh, itu salah satu hal yang harus kita dukung untuk negara. Saran saya pada tim pemerintah untuk tidak, berpegangan pada logika yang salah tentang pendidikan tinggi harus dibeli gitu. Pendidikan itu adalah sebuah hak, bukan hal yang harus dibeli gitu. Mungkin sekian dari kami, tim oposisi, kami di sini masih berdiri dengan mosi yang sama bahwa dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan menolak tentang mengadopsi student loan di Indonesia gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.